Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada perkataan beliau wa Ibnu Abi Dawud, dan Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan fadlat dirasah, keutamaan belajar mujtami'ina secara bersama-sama. Beliau telah meriwayatkan an jama'atin, daripada sekelompok jamaah, min afadilis salafi wal khalaf, dari orang-orang mulianya salaf dan khalaf, wa qudatil mutaqaddimin, dan para qadi terdahulu. Wa an Hasan bin Atiyah, dan daripada Hasan bin Atiyah, wal Auza'i, dan daripada Auza'i, annahuma qala, bahasanya keduanya berkata, awwalu man ahdathat dirasah, pertama kalinya orang yang membuat kajian Al-Quran, fi masjid Dimashq, di masjid Dimashqi, adalah Hisam ibnu Ismail, fi qadmatihi, ketika datangnya beliau ala Abdul Malik bin Marwan. Jadi yang membuat kajian Al-Quran dibaca secara bersama-sama di Masjid Dimashqi itu adalah Hisam bin Ismail ketika beliau datang kepada Abdul Malik bin Marwan. Wa amma ma Ibnu Abi Dawud, adapun apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud, Anid Dhahak, daripada Imam Dhahak bin Abdurrahman bin Arzab, annahu, bahasanya beliau Imam Dhahak, beliau itu angkara hadhi dirasah, mengingkari kajian Al-Quran ini. Wa qala, dan beliau berkata, ma ra'aitu wala sami'tu, aku tidak pernah melihat, wala sami'tu, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun dari para sahabat melakukannya. Waqad adraktu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal aku pernah bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang dimaksud adalah ma ra'aitu ahadan fa'alaha, aku tidak pernah melihat seorang pun daripada sahabat melakukannya. Oleh karenanya Imam Dhahak mengingkari apa yang dilakukan oleh Hisam bin Ismail. Wa an ibni Wahbin, dan dari Ibn Wahab, qala, beliau berkata, qultu li Malik, aku bertanya kepada Malik, ma ra'aita, apa pendapatmu? Al-qauma, tentang satu kaum, yajtami'una, yang mereka berkumpul, fayaqra'una, kemudian mereka membaca jami'an secara bersama-sama, suratan wahidatan, satu surah, hatta yakhtimuha, sampai mereka mengkhatamkannya. Jadi Ibn Wahab bertanya kepada Imam Malik, ma ra'aital qauma, apa pendapatmu wahai Imam? Ada satu kaum, mereka berkumpul, kemudian mereka membaca Al-Quran, membaca satu surah Al-Quran, membacanya tadi caranya adalah secara bersama-sama sampai satu surat tadi itu khatam. Maka fa'angkara dzalika, maka Imam Malik mengingkari hal itu, wa'abahu, dan mencelanya. Wa qala, dan beliau berkata, laisa hakadza kana yasna'un nas, bukanlah seperti itu yang dilakukan oleh manusia dahulu. Innama, hanya saja, kana yaqra'ur rajul 'alal akhar, adalah yang dilakukan oleh manusia dahulu adalah seorang membaca kepada yang lainnya, ya'riduhu, dia menyodorkan kepada yang lainnya, menyodorkan bacaan kepada yang lainnya. Itu adalah satu orang membaca kemudian disimak yang lainnya, yaitu murid setoran kepada guru.
Fahadal ingkar, adapun pengingkaran ini minhuma dari keduanya Imam Malik sama Ad-Dhahhak tadi itu mukhalifun, itu menyelisihi lima alaihi salaf wal khalaf, menyelisihi apa yang dilakukan oleh salaf dan khalaf, menyelisihi apa yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Walima yaqtadihi dalil, dan menyelisihi apa yang ditetapkan oleh dalil. Fahuwa, maka adapun pengingkaran tadi adalah matrukun, itu ditinggalkan. Wal i'timad, adapun yang dipegangi adalah alama taqaddama min istihbabiha, yaitu atas penjelasan keterangan yang telah terdahulu dari disunnahkannya membaca secara bersama-sama. Itulah yang dipegangi. Lakin akan tetapi lil qiraah fi halil ijtima', untuk membaca Al-Qur'an ketika dilakukan secara bersama-sama itu syurutun, memiliki syarat-syarat qaddamnaha, yang telah kami dahulukan syarat-syaratnya tadi. Ya'tani, yang hendaknya ayu tanabiha, diperhatikan. Wallahu a'lam. Wa amma fadilatu man, adapun keutamaan orang yajma'uhum alal qiraah, yang mengumpulkan manusia untuk membaca Al-Qur'an, fa fiha nususun katsiratun, maka padanya ada nas-nas yang banyak. Adapun keutamaan orang yang mengumpulkan manusia untuk membaca Al-Qur'an, maka di dalam keutamaannya itu ada teks-teks daripada Quran atau hadis yang banyak. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu kafa'ilihi, seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti dia adalah orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang berbunyi la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah memberi petunjuk seorang bika, dengan sebabmu, itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta merah. Min humrin na'am, unta merah. Nah, unta merah ini adalah harta yang paling berharga menurut orang Arab ketika itu. Nah, mendapatkan engkau memberi petunjuk kepada Allah, memberikan petunjuk satu orang dengan sebabmu, orang tadi mendapat hidayah sebab dirimu, itu lebih baik daripada kamu memperoleh unta merah. Wal ahaditsu fihi katsiratun, dan hadis-hadis di dalam masalah ini itu katsiratun, banyak. Waqad qala Allah azza wa jalla, dan sungguh Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Wala syakka, dan tidak diragukan, fi idhami ajri sa'i as-sa'i, di dalam besarnya pahala orang yang berusaha, fidzalika, untuk mengumpulkan orang untuk membaca Al-Qur'an. Faslun, fasal, fil idarati bil Qur'an, di dalam berputar di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi fasal ini menjelaskan tentang berputar di dalam membaca Al-Qur'an. Maknanya adalah bergantian muter di dalam membaca Al-Qur'an. Wahia, adapun idarah bil Qur'an itu adalah ayajtami'a jama'atun, sekelompok jamaah manusia berkumpul, yaqra'u ba'duhum, sebagian mereka membaca Al-Qur'an, usyuron, 1/10, atau ashron, 10 ayat,
Kalau usyuron 1/10, kalau asyron 10 ayat. Usyuron 1/10 daripada Al-Quran, asyron 10 ayat. Sebagian mereka membaca asyron 10 ayat, au juz'an atau membaca 1 juz, au ghairu dzalika atau selain itu. Intinya sebagian mereka membaca Al-Quran. Tsumma kemudian yaskutu, yang membaca Al-Quran tadi diam. Setelah yang satu tadi diam, wa yaqra'ul akhar, yang lainnya membaca. Min haitsun tahal awwalu, setelah orang yang pertama selesai daripada membaca Al-Quran. Jadi seperti simaan seperti itu. Tsumma yaqra'ul akhar, kemudian yang lainnya gantian membaca lagi. Wahada, adapun cara membaca Al-Quran semacam ini dengan idarah tadi, muter tadi, itu jaizun, itu boleh, hasanun dan baik. Waqad su'ila, dan sungguh telah ditanya siapa Malikun, Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik pernah ditanya andalika, tentang cara pembacaan Al-Quran seperti tadi. Faqala, maka beliau menjawab, la ba'sa bihi, enggak masalah. Kemudian kita masuk fasal yang baru lagi, faslun, fasal fi raf'is shaut, di dalam mengangkat suara bil Quran ketika membaca Al-Quran. Fasal menjelaskan tentang di dalam mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Hadza faslun muhimun yanbaghi ayyutana bihi. Ini adalah fasal yang penting yang hendaknya diperhatikan. I'lam, ketahuilah, annahu, bahasanya, ja'at, telah datang, ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak, fis sahih, di dalam kitab sahih, sahih Bukhari ataupun sahih Muslim, wa ghairihi, dan selain kitab sahih, telah datang hadis-hadis yang banyak, dalatun, yang menunjukkan ala istihbabi raf'is shaut bil qiraah, yang menunjukkan atas disunnahkannya mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Selain ada hadis-hadis yang menunjukkan disunnahkannya mengangkat suara ketika membaca Al-Quran, wajahat atharun dalatun, dan datang juga athar-athar, riwayat-riwayat dalatun, yang menunjukkan alastihbabil ikhfa, atas disunahkannya melirihkan suara, wa khafdis shaut, dan disunahkannya merendahkan suara. Wa sanadhkuru minha, dan kami akan menyebutkan daripada hadis-hadis atau asar-asar, tarafan, sebagian, yasiran, sedikit, isyaratan, karena mengisyaratkan, ila asliha, kepada asalnya, insyaallah ta'ala. Jadi di dalam mengangkat suara ketika membaca Al-Quran, itu ada hadis-hadis yang menganjurkan supaya Al-Quran dikeraskan. Ketika membaca Al-Quran, dikeraskan suaranya. Ada juga hadis-hadis yang menganjurkan supaya ketika membaca Al-Quran, suaranya tadi hendaknya dilirihkan, direndahkan suaranya. Nah, bagaimana menggabungkan dua hadis ini yang secara zahir adalah saling bertentangan? Qala Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu minal ulama. Telah berkata, siapa Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, wa ghairuhu, dan selain Imam Ghazali, minal ulama, daripada para ulama, telah berkata, wa tariqul jam'i, dan adapun cara menggabungkan bainal akhbar, antara hadis-hadis, wal athar al-mukhtalifah, dan athar-athar atau riwayat-riwayat al-mukhtalifah yang beraneka ragam, fi hadza, di dalam masalah ini, adalah annal israra, bahwasanya melirihkan suara itu ab'adu minar riya, bahwasanya melirihkan suara ketika membaca Al-Quran
itu ab'adu minar riya, itu adalah menjauhkan lebih jauh daripada riya. Fahuwa afdal, maka melirihkan tadi itu lebih utama fi haqqi man yakhafu dzalik, bagi orang yang khawatir jika dia mengeraskan suara dia akan melakukan riya dia. Fa illam yakhif riya'a, dan jika dia tidak khawatir riya ketika dia mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an, fal jahru wa raf'us shaut afdal, maka adapun mengeraskan suara itu lebih utama. Kenapa? Li'annal amala fihi aktsaru, karena amal padanya di dalam mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an itu aktsaru lebih banyak. Wali anna faidatahu, dan sesungguhnya faedahnya, manfaatnya membaca Al-Qur'an dengan keras itu tata'adda ila ghairihi, itu menjalar kepada yang lainnya. Sedangkan wanaf'ul muta'addi, sedangkan manfaat yang menjalar kepada yang lainnya itu afdalu, lebih utama minal lazim, daripada manfaat yang tidak menjalar kepada yang lainnya. Wali annahu, dan karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an dengan keras itu yuqidhu qalbal qari, yaitu membangkitkan hati orang yang membaca Al-Qur'an, wa yajma'u hammahu ilal fikri fih, dan menyatukan konsentrasinya kepada memikirkan apa yang dia baca, wa yasrifu sam'ahu ilaihi, dan mengarahkan pendengarannya kepada apa yang dia baca, wa yatrudun nauma, dan membaca dengan keras tadi bisa mengusir ngantuk, wa yazidu fin nasyad, dan bisa menambah semangat, wa yuqidhu ghairahu, dan bisa membangkitkan yang lainnya, min naimin, dari orang yang tidur, au ghafilin, atau orang yang lalai, wa yunasyituhu, dan bisa membangkitkan orang yang tidur dan orang yang lalai tadi supaya juga ikut bersama-sama membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an. Qalu, mereka para ulama mengatakan, famahma hadarahu syai'un min hadzin niyat, maka kapan saja datang kepada seorang tadi sesuatu daripada niat-niat yang di atas tadi, fal jahruh, maka adapun mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an itu afdalu, itu lebih utama. Fa in ijtama'at hadzin niyat, maka jika niat-niat ini berkumpul, tadha'afal ajru, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, walihada, oleh karenanya, qulna, kami katakan, al-qiraah, adapun membaca Al-Qur'an fil mushaf, dengan menggunakan mushaf, itu afdalu, itu lebih utama. Fahada hukmul masalah, ini adalah hukum masalahnya. Wa amal atharu, adapun athar-athar, riwayat-riwayat, itu fakathiratun, banyak. Wa ana usyiru ila atrafin min ba'diha, dan aku akan mengisyaratkan kepada sebagian daripada sebagian yang lainnya. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.